sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadia Yunan. Saya dosen tetap di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya di sini mengabdi pada tahun 2020 hingga sekarang. Video PDD UKT PT ini saya buat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Pada mata kuliah yang saya ampuh di sini yaitu mata kuliah Akuntansi Manajemen, Manajemen Keuangan 1 dan Manajemen Keuangan 2 serta Anggaran Bisnis. Pada saat ini saya akan memaparkan mata kuliah Akuntansi Manajemen yang dimana mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS dengan periode genap tahun ajar 2004-2025. Mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, khususnya di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Metode pembelajaran di kelas dari mata kuliah ini yaitu secara daring maupun luring yang dilaksanakan 16 kali pertemuan yang sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Akuntansi Manajemen ini membahas terkait bidang keilmuan dan keterampilan dan memberikan tujuan wawasan kepada mahasiswa tentang peran, sejarah, dan arah akuntansi manajemen, penggolongan biaya, atas dasar perilakunya, konsep-konsep akuntansi manajemen, hingga penyusunan laporan akuntansi manajemen untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan suatu keputusan. Sehingga dari hasil akhir mata kuliah ini, mahasiswa dapat menyusun laporan akuntansi manajemen dalam proses perencanaan, pengendalian, dan juga dapat memberikan informasi dalam pengambilan suatu keputusan perusahaan. Berikut capaian pembelajaran atau CPL Prodi dalam mata kuliah ini yang sudah tertuang dalam RPS pada mata kuliah ini. Berikut CPMK dalam mata kuliah ini yaitu 1. CPMK 1, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 2. CPMK 2, mahasiswa menguasai standar akuntansi keuangan dan teori praktis lainnya yang relevan dengan pekerjaan dan atau penyelesaian masalah dalam bidang akuntansi pada perusahaan entitas bisnis, jasa, dagang, dan atau manufaktur berskala besar maupun go public. Untuk CPMK 3 yaitu mahasiswa menguasai pengetahuan dan mampu memilih teori bidang akuntansi yang dapat diterapkan di lapangan kerja untuk menyelesaikan masalah akuntansi serta konsep teoritis dan keterampilan dalam melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan pada perusahaan sesuai dengan standar pengauditan dan laporan pajak pada standar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, CPMK 4, di sini mahasiswa mampu melihat analisa keuangan, anggaran bisnis, sistem informasi akuntansi secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja keuangan. Dan terakhir, CPMK 5, mahasiswa menguasai pemeriksaan akuntansi dan praktek pemeriksaan akuntansi agar mampu memberikan laporan audit sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan dan berlaku.
Di sini metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu Project Based Learning atau PBL, yaitu di sini metode pembelajaran di mana mahasiswa dihadapkan dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan nyata untuk kemudian digunakan mahasiswa dalam proses perencanaan, pengendalian, dan juga memberikan informasi dalam mengambil suatu keputusan dalam pembuatan laporan akuntansi manajemen, yaitu bersifat pembelajaran di sini tatap muka, interaksi dalam kelas, dan diskusi. Referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu bersumber dari buku-buku dan jurnal untuk pendukung dalam mata kuliah ini. Dan selanjutnya untuk mendukung media pendukung pembelajaran seperti RPS, materi, dan tugas mahasiswa dapat mengakses ke laman wgm.siakatklut.com. Lalu untuk bobot penilaian yang saya gunakan yaitu di sini partisipasi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Baik, berikut video proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah akuntansi manajemen pada pertemuan keempat dengan materi yang saya bawakan yaitu analisis biaya, volume, dan penjualan. Sebelum mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doanya boleh dimulai? Dipimpin siapa? Oke, sudah berdoa ya. Oke, saya buka ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua ya. Untuk pertemuan hari ini ya, kita membahas tentang analisis biaya, volume, dan laba. Nah, analisis biaya, volume, dan laba. Sebelum kita ke materi hari ini, kita ke materi sebelumnya ya. Nah, sebelum menghitung biaya, volume, dan laba, sebaiknya kita ngitung HPP-nya dulu kan. Nah, HPP, ada yang masih ingat HPP itu apa? Ya, Yohana? Harga pokok penjualan HPP itu mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi HPP selanjutnya ya, analisis hubungan biaya, volume, dan laba. Nah, kalian ketahui kan analisis itu jadi membandingkan ya, membandingkan atau memperkirakan. Jadi kita melihat biaya yang kita gunakan, biaya produksi. Nah, kita mau produksi meja belajar. Nah, dibutuhkan bahan baku ya, bahan baku berarti seperti kayu ya kan. Nah, kayu, terus biaya tenaga kerjanya untuk mengerjakan satu meja itu ada berapa upahnya. Nah, terus ada biaya pembantunya, paku dan lem. Nah, jadi analisis itu kita membandingkan. Nah, jadi dari membandingkan itu biaya, volume, dan laba. Nah, oke, selanjutnya ini karena saya pakai ini. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu kita dapat mendeskripsikan apa itu biaya ya, volume, dan laba. Nah, volume penjualan, kita mau jual berapa nih untuk target laba yang kita targetkan ya, laba perusahaan yang kita targetkan. Terus mengidentifikasi dan mengklasifikasi biaya tetap yang mana, terus biaya variabel dan biaya campuran. Terus selanjutnya menganalisis hubungan antara volume penjualan, biaya, dan laba.
Selanjutnya menghitung margin kontribusi ya, margin kontribusi dan menghitung titik impas. Jadi keuntungan selisih dari biaya yang kita keluarkan, laba yang didapatkan berapa sih? Dan titik impas ya. Oke. Selanjutnya definisi ya, definisi suatu analisa. Nah, di sini definisi suatu analisa yang menggambarkan bagaimana perubahan dari biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan. Nah, jadi kita hitung nih biaya variabel, termasuk biaya variabel apa saja? Biaya produksi, ya kan? Biaya variabel masih ingat? Biaya variabel? Analisa kan kita membandingkan nih untuk dapat mendapatkan informasi ya, perbandingan antara biaya tetap, biaya variabel dan campuran. Nah, ada yang tahu biaya variabel itu apa? Katakan, sebutkan nama. Baik, nama saya Rifan Christian Sobus. Saya di sini akan menjawabnya. Biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi atau penjualan. Contohnya biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, biaya listrik atau produksi, dan biaya pengemasan dan distribusi per unit. Tadi ya sudah dijawab, saudara. Kan biaya yang kita keluarkan, terus berhubungan dengan volume dan volume penjualan dan laba yang dihasilkan. Sekarang kita ke margin kontribusi. Nah, jadi margin kontribusi itu apa? Selisih antara nilai penjualan ya dengan biaya variabelnya. Nah, biaya variabel apa aja yang sudah ditentukan tadi ya oleh perusahaan. Terus jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap. Nah, harus dapat menutup biaya tetap dan menghasilkan laba periode tersebut. Jadi selisih ya, selisih antara nilai penjualan harus dapat dan biaya variabel untuk menutupi biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan. Nah, jadi semakin besar margin kontribusi yang diperoleh perusahaan dari setiap unit yang dijual, maka semakin cepat perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Nah, di sini sebaliknya ya, semakin kecil margin kontribusi yang dihasilkan, maka semakin lama perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Contoh kasus. Nah, di sini ada PT Sukses memproduksi meja komputer sebanyak 10.000 unit. Dijawab ya, kita jawab. Ternyata masih kalau kita jual 1.000 unit masih bisa belum menutupi ya, menutupi biaya tetap ya.
Saya ingin menjawab soal margin kontribusi. Saya Tia Pamelia Oktaviani. Oke. Jadi untuk menentukan margin kontribusinya di sini saya menggunakan 2.100 unit, di mana penjualannya menjadi 1.575.000.000. Kemudian biaya variabelnya menjadi 630 juta dan mendapatkan nilai margin kontribusi sebesar 945 juta. Kemudian dikurangi biaya tetap 900 juta. Untuk margin kontribusi belum ada. Oke, jadi margin kontribusi kita lihat tadi ya dari contoh besarnya biaya variabel. Lalu selanjutnya akan menghasilkan perubahan di margin kontribusinya. Nah, di sini jadi kita lihat ya. Di sini kita tentukan penjualannya. Nah, penjualannya jika kita naikkan atau kita besarkan volume penjualan, maka biaya variabel juga ikut besar ya. Nah, di situ margin kontribusi juga dapat berubah ya, karena adanya selisih dari penjualan ya, tingkat penjualan dan tingkat biaya variabel. Oke, tadi kita sudah bahas ya dari analisis, kita analisis biaya, volume ya yang mengikuti dan laba, dan kita juga sudah menganalisis volume penjualan ya, terus semakin tingkat penjualan semakin kita naikkan, maka biaya variabel juga ikut naik ya. Nah, sebaliknya ya. Dan di sini sudah kita bahas. Sekarang selanjutnya kita membahas titik impas. Nah, titik impas itu apa? Yaitu volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak memperoleh laba sama sekali. Jadi kemampuan perusahaan di sini harus dapat perusahaan itu sudah ada ambang titik impas ya. Jadi dia harus dilihat sikap kehati-hatiannya. Nah, di sini kalau misalnya mendekati titik impas, maka sudah harus waspada. Nah, walau di sini tidak kemampuan perusahaan yang dicapainya tidak mengalami kerugian dan tidak memperoleh laba sama sekali. Jadi bisa hanya menutup biaya yang sudah dikorbankan ya. Nah, oke, di sini untuk menghitung titik impas. Nah, titik impas di sini kita mau hitung per unitnya, berapa unit sih kita jual agar masuk dalam titik impas ya. Nah, rumusnya adalah kalau mau cari per unit, kita lihat total biaya tetapnya, kita bagikan margin kontribusi per unit. Tadi masih ingat margin kontribusi per unit itu yaitu selisih penjualan dengan biaya variabel ya. Jadi penjualannya berapa unit, nah ya berapa unit diikuti biaya variabelnya. Dan kalau kita mencari untuk yang dalam uang ya, tadi dalam unit. Nah, rumusnya adalah total biaya tetap dibagi
Di sini kita cari dulu 1 dikurang biaya variabel dibagi penjualan, dapat hasilnya baru kita bagikan total biaya tetap ya. Nah, begitu. Saya Bu, saya Rensia Putra ingin menjawab Bu. Sudah. Titik impas. Baik, di sini bisa dilihat biaya tetapnya sebesar 360 juta dan biaya variabelnya sebesar 900.000 dan harga jual sebesar 1.500.000 per ton. Dan hasilnya yaitu sebesar 900 juta. Jadi di sini perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi. Syukur. Jadi jika perusahaan Tadi ya sudah dikerjakan teman kita. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, sebelum saya tutup, saya mau absen dulu ya. Oke.
Oke, baik, saya absen terlebih dahulu. Mareta Wai, Lisdawati, Ewalde, Tia, Husnul, Ana Safira, Mutiara, Imakulata, Jesse, Leontin, Olvi, Tria, Puji, Recha, Dwi, Sakit, Risa, Cindy, Florida, Christopus, Linda, Ludmila, Markus, Winda, Rain, Rivando, Sevrilia, Dina, Dea ada? Baik, terima kasih. Saya di sini saya tutup dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam lindungan dan dimanapun kita berada selalu disehatkan agar selalu dapat bisa belajar menimba ilmu lagi. Sekian video proses pembelajaran ini. Video ini saya buat sebagai syarat khusus sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025 dan agar menjadi pertimbangan dan penilaian sertifikasi dosen ini, saya ucapkan terima kasih.